Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahil junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu sholihatan wa auladuhu abraran wa khulatuhu sholihin wa ayakuna rizquhu fi baladih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama tentunya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di siang ini kita semuanya masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kekuatan lahir dan batin. Dan lebih dari itu, kita semuanya masih diberikan iman dan Islam. Dan mudah-mudahan jemaah sekalian, iman dan Islam kita senantiasa istiqomah hingga akhir hayat kita, dan kala di akhirat kita akan mendapatkan balasan dari Allah berupa surganya Allah. Amin. Sebagaimana itu difirmankan oleh Allah di dalam surat Fussilat ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru fil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah mereka dengan jannah, dan gembirakanlah mereka dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu sekalian. Kemudian juga di surat Al-Kahfi juga dikatakan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu dijanjikan oleh Allah berupa surga Firdaus yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha qiwala. Arti ayat ini adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus yang menjadi tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak ingin berpindah dari surga itu. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah mendidik kita dan mengajarkan kita dinul Islam, sekaligus beliau adalah teladan kita di dalam menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam khutbah ini tentunya saya juga berpesan dan berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga jemaah sekalian, marilah kita juga senantiasa meningkatkan kualitas iman kita dan juga kualitas iman kita tentunya, dan juga takwa kita kepada Allah. Karena itu adalah modal dasar bagi seorang muslim dan mukmin di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini
Karena dengan iman dan takwa itu insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya dalam hidup dan kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana apa ya? Sebagaimana yang juga difirmankan oleh Allah bahwa ketika kita beriman, maka semua amal ibadah kita akan diterima dan mendapatkan balasan dari Allah. Tapi ketika kita ini atau seseorang menjadi orang yang kufur atau kafir atau menutup diri, tidak mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kerugian yang luar biasa, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Sebagaimana juga difirmankan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 10 yang bunyinya adalah innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Ayat ini memberikan satu penegasan kepada kita sebagai seorang mukmin bahwa bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah atau orang-orang yang kufur kepada Allah, gitu ya. Kufur itu artinya, atau kafir itu artinya menutup diri atau tidak mau mengakui kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka bagi orang-orang kafir itu harta benda dan anak-anak mereka itu tidak akan dapat menolak siksa Allah di hari kiamat, gitu ya. Dan mereka itu adalah akan dimasukkan ke dalam api neraka. Teman sekalian, jadi iman dan takwa ini adalah merupakan ya fondasi yang sangat mendasar, gitu ya, bagi kita sebagai umat Islam ini, supaya kita apapun yang kita lakukan itu benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian akan diterima dan mendapatkan balasan yang baik dari Allah, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Jadi mengapa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu dikatakan rugi, gitu ya? Ya karena dia tidak bisa mensyukuri apa yang sudah diterima, baik berupa fisik maupun non fisik yang ada pada diri kita masing-masing ini dalam rangka menjalankan syariat Allah, gitu. Ya padahal semua yang kita miliki ini ya sebenarnya semuanya dari Allah. Sehingga seorang hamba Allah, seorang muslim itu tidak boleh merasa dalam bahasa Jawa itu adigam, adigum, dan adiguna, gitu ya. Sehebat apapun, secerdas apapun orang itu harus tetap bersyukur kepada Allah dan tidak boleh menjadikan dirinya tandingan dari Tuhan, gitu. Karena kalau orang itu sudah adigam, adigum, adiguna, itu artinya dia mengesampingkan Allah, gitu ya, mengesampingkan segala sesuatu dari Allah, dan kemudian dia merasa bahwa kehebatan, kekuatan, dan juga kekuasaan dan kecerdasan itu merasa itu dari dirinya sendiri, bukan dari Allah. Tidak ada campur tangan dari Allah. Dan kemudian ketika orang itu sudah adigam, adigum, adiguna, itu pasti kesukaannya itu melakukan maksiat-maksiat kepada Allah dan kepada sesama manusia. Jadi dalam konsep Islam tidak ada dan tidak dibolehkan orang melakukan hal yang demikian, karena memang
hakikat semua yang ada pada manusia itu adalah dari Allah, dan itu sekaligus merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dalam hidup dan kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam awal khutbah tadi saya bacakan ayat dalam surat Al-Mulk ayat 15 yang bunyinya wallati ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusur, yang artinya bahwa Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, penjuru bumi maksudnya, dan makanlah sebagian dari rezeki Allah, dan hanya kepada Allah kamu sekalian kembali dan akan dibangkitkan. Kemudian ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dailami yang bunyinya adalah arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu solihatan wa auladuhu abroron wa kulatuhu solihin wa ayakuna rizkuhu fi baladih. Arti hadis ini adalah ada 4 hal yang menjadikan ciri-ciri atau indikasi manusia itu mendapatkan kebaikan dari Allah atau bahkan juga kebahagiaan dari Allah. Yang pertama, bahwa seorang yang mendapatkan kebaikan dari Allah itu jodohnya, ya kalau laki-laki istrinya gitu ya, adalah istri yang solehah gitu. Atau kalau dia perempuan maka suaminya juga suami yang soleh gitu. Dan kemudian anak-anaknya juga berbakti kepadanya, kepada orang tuanya maksudnya, dan juga teman-temannya atau para sahabatnya itu adalah orang-orang yang baik. Dan kemudian orang yang diberikan kebaikan oleh Allah itu adalah rizkinya itu atau penghidupannya itu tidak jauh dari tempat tinggalnya gitu ya. Ini adalah orang-orang, ciri-ciri orang yang diberikan kebaikan dari Allah. Ya tentunya saya kira mudah dipahami hadis ini, bahwa ya memang kalau dalam keluarga kita ini di antara suami dan istri tidak adanya kesalahan gitu ya. Saleh itu atau soleh itu adalah seseorang itu beriman tentunya gitu ya, percaya kepada Allah dan Rasulnya, dan kemudian soleh itu melakukan segala sesuatu kebaikan itu sesuai dengan tupoksinya dalam bahasa manajemen itu, sesuai dengan tugas dan perannya apa gitu. Jadi solehnya suami ya beda dengan solehnya istri gitu ya. Solehnya bapak ibu juga beda dengan solehnya anak-anak gitu. Jadi solehnya seorang suami ya dia harus tanggung jawab dengan keluarganya, memberikan nafkah kepada keluarganya, kemudian juga bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Itu adalah suami yang soleh tentunya, melakukan kebaikan sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai seorang suami atau seorang ayah. Jadi kalau ada suami yang tidak tanggung jawab dengan keluarganya, kemudian malah melakukan KDRT, itu tentunya adalah suami yang tidak soleh itu. Jadi tidak baik dan tidak tepat sesuai dengan peran dan fungsinya. Kemudian istri yang solihah tentunya adalah istri yang bisa menjadi ratu di rumahnya, bisa mengurus rumah tangganya dengan baik, bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, baik dalam ilmu agama maupun dalam akhlak dan sebagainya. Dan lebih dari itu tentunya seorang istri yang solehah dia juga orang yang taat ibadah, taat pada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberikan kebaikan dari Allah itu juga keturunannya adalah keturunan yang abroro gitu ya. Abror itu adalah birun, artinya berbakti,
Makanya jemaah sekalian, kita ini di dalam syariat Islam juga diajarkan supaya tidak bosan-bosannya untuk berdoa setelah sholat gitu ya. Yang mana doa itu selain permohonan juga motivasi bagi kita supaya kita juga bisa mewujudkan apa yang kita permohonkan kepada Allah. Ya, kita diajarkan dalam rumah tangga itu supaya diajarkan Robbi Firli apa namanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita diajarkan doa itu supaya sering-sering kita baca, baik di dalam setelah sholat maupun di luar sholat. Ketika kita sedang apa namanya itikaf dan sebagainya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Supaya kita ini diberikan min azwajina wa dzurriyyatina, dari jodoh-jodoh kita, dari suami maupun istri kita, dan juga anak-anak kita itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, yang menjadikan dalam pandangan lahir maupun batin kita itu begitu menyenangkan, begitu apa namanya membahagiakan gitu, bukan yang membosankan atau bahkan bisa menjadikan kita ini jengah dan sebagainya. Itu adalah doa yang kita mohonkan kepada Allah, dan supaya kita ini dijadikan hamba Allah yang menjadi pemuka dari orang-orang yang bertakwa. Doa itu artinya itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi jemaah sekalian, ya kalau kita sudah berdoa seperti itu, tentunya diharapkan kita juga sebaliknya tidak boleh sewenang-wenang dan harus bisa menjadi sesuatu yang membanggakan dan membahagiakan kepada orang yang kita doakan, yaitu istri-istri kita dan juga anak-anak kita. Dan yang keempat, saudara sekalian, jemaah sekalian, ketiga adalah teman-temannya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Jadi itu adalah indikasi atau ciri-ciri orang yang diberikan kebaikan dalam hidup ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini adalah yang ketika kita ini suka bersahabat, suka berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ya, saya kira sebagai orang Jawa kita sudah sering mendengar tembangnya seorang wali yang di Tuban itu, yaitu supaya kita ini berkumpul dengan orang-orang soleh sebagai bukti kita ini punya iman, atau itu adalah sebagai obat hati supaya hati kita ini senantiasa teguh dalam beriman gitu ya. Jadi tombak hati 5 perkara ini salah satunya adalah wong kang soleh kumpulono. Itu memang saya kira bukan sekedar tembang, bukan sekedar kata-kata gitu. Dan itu adalah merupakan sebuah penghayatan yang mendalam dari seorang wali, yaitu Sunan Bonang gitu. Sehingga kita ini diajarkan untuk senantiasa berteman atau bersahabat dekat dengan orang-orang yang soleh. Ya, kita boleh berkawan dengan siapa saja gitu ya. Tapi dalam berkawan itu, bersahabat itu, hendaknya memang kita harus bisa mewarnai gitu. Jangan sampai kita ini berteman dengan siapapun justru terbawa arus pada harus kehidupan yang tidak baik atau bahkan yang maksiat. Itu artinya tandanya kalau iman kita ini tidak kuat dalam menghadapi lingkungan kita. Dan yang keempat, jemaah sekalian, bahwa tanda-tanda orang itu diberikan kebaikan dalam hidup ini, kebahagiaan dalam hidup ini adalah sumber kehidupannya itu tidak jauh-jauh dari tempat tinggalnya gitu. Ya mohon maaf, jadi ya barangkali memang di negeri kita ini soal pekerjaan itu menjadi sesuatu yang krusial gitu ya, yang rumit gitu, yang sebenarnya seharusnya itu bisa menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkan bagaimana warga negara gitu ya, itu bisa, atau masyarakat itu bisa mendapatkan penghidupan yang layak dan tentunya dengan pekerjaan
yang semestinya sesuai dengan keahlian masing-masing gitu. Jemaah sekalian, berkaitan dengan pekerjaan ini memang salah satu sebabnya itu adalah mungkin pendidikan kita ini lebih baik mengajarkan tentang bagaimana orang itu kalau sudah lulus bisa mencari pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan. Pemikiran ini sebenarnya juga tidak salah gitu ya. Artinya ketika orang punya ilmu, keterampilan, kemudian dia melamar pekerjaan, itu boleh-boleh saja gitu. Tapi yang ideal sebenarnya jemaah sekalian ya, kita perlu belajar bersama begitu ya sebagai seorang muslim, kalau bisa bagaimana mendidik diri kita dan mendidik anak cucu kita itu supaya mandiri, bisa berwirausaha gitu. Ya sebenarnya kalau bisa kita punya mindset, punya pemikiran seperti itu, sebenarnya insya Allah lambat laun akan diberikan jalan petunjuk dari Allah untuk bisa menjadi orang yang entrepreneur atau berwirausaha gitu ya. Apalagi di negara kita ini sebenarnya kan negara kita ini negara yang kaya raya begitu ya. Hanya saja memang kita dari mayoritas bangsa ini yang kebetulan muslim gitu kan. Jadi bangsa Indonesia ini mayoritas itu beragama Islam atau muslim. Jadi kalau tidak salah secara statistik warga negara Indonesia ini 80% lebih itu adalah muslim gitu ya. Katakan dibulatkan warga negara kita itu 250 juta gitu ya. Maka 80%-nya itu tidak kurang dari 200 juta lebih. Itu muslim gitu. Tapi memang dalam hal pekerjaan itu karena pendidikan yang ada itu mengajarkan atau memberikan satu mindset bahwa setelah lulus sekolah atau kuliah itu mencari pekerjaan, maka kemudian yang terjadi adalah ketika tidak mendapatkan pekerjaan sudah loyo dan kemudian menjadi pengangguran. Ini yang menjadi persoalan. Makanya sebaiknya memang itu bisa menjadi perhatian kita ketika kita memberikan harapan pada anak-anak itu supaya ke depan kalau bisa itu menjadi para wirausaha yang dalam ilmu ekonomi wirausaha itu bisa menjadi produsen atau bisa menjadi pengusaha jasa atau juga bisa menjadi orang yang berdagang begitu. Aku lu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Masyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah yang kedua ini saya ingin menambahkan sedikit tentang kenapa sih orang itu diharapkan bisa menjadi seorang wirausaha dalam mencari pekerjaan atau dalam mencari pencarian. Ada sebuah hadis yang sebenarnya memang ini hadis doib gitu ya. Tapi hadis doib itu juga tidak kalah baiknya sebenarnya kalau itu untuk memberikan satu motivasi gitu ya. Ya seperti pendapat para pakar itu sebenarnya kan bukan hadis gitu, tapi banyak orang kemudian menggunakan pendapat para pakar itu sebagai panduan dalam pekerjaan dan sebagainya. Hadis doib itu paling tidak itu adalah pernyataan atau perkataan dari seorang tabi'in gitu ya, atau seorang sahabat yang memang mungkin sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah, tapi mungkin juga dia mengatakan seperti itu karena juga pemikirannya yang mengarah kepada kebaikan. Ada sebuah hadis dari sahabat Nuaim bin Abdurrahman itu yang mengatakan bahwa tis'atun asari rizki fitijarah, bahwa 9 dari 10 jalan rezeki itu adalah berdagang. Saya kira ini logis gitu ya. Ada seorang motivator, mungkin jenengan semuanya pernah mendengar, namanya Tung Desemaringin. Mungkin juga bukan muslim, tapi saya pikir itu bagus untuk menjadi sebuah catatan kita gitu ya.
Motivator ini mengatakan bahwa kita itu boleh kursus atau belajar montir gitu ya. Kita boleh kursus atau belajar menjadi penjahit gitu ya. Kita boleh kursus menjadi tukang potong rambut gitu. Atau apa saja lah, kita boleh kursus apa saja yang baik-baik gitu ya. Tapi yang diajarkan oleh Tumdu Sembaringin itu, kita jangan jadi tukang potong rambutnya begitu katanya. Kita jangan menjadi penjahitnya begitu. Kita jangan menjadi tukang lah, bukan gitu ya. Tapi jadilah Anda pedagangnya, itu akan kaya katanya. Saya kira ini sesuatu yang logis dan sesuai dengan hadis tadi, meskipun dhaif, bahwa 9 jalan rezeki dari 10 jalan rezeki itu adalah berdagang. Ya karena kalau menjadi tukang potong rambut, tukang jahit, atau tukang masak barangkali begitu, itu kita hanya bekerja di satu tempat dan hanya punya satu kegiatan saja gitu. Tapi kalau kita itu mau berdagang gitu ya berdagang yang kecil-kecilan barangkali, ya berdagang bakso atau apa. Tapi kalau punya 10 rombong kan beda gitu. Itu saya kira maksud dari hadis ini adalah 9 dari 10 jalan rezeki itu adalah berdagang, dan itu yang menjadikan orang itu bisa kaya. Dan tentunya yang diharapkan bahwa kekayaan dalam Islam itu juga harus yang halal, tidak boleh menghalalkan segala cara. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan marilah khutbah ini kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa ghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.